Doa dulu. Adik kelihatan. Apa nih? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih ya Tuhan, pada kesempatan ini kami saudara bersaudara sektor pelayanan 11 beserta Ibu Pendeta Ampriana Nguru sebagai pelayan firman sudah siap untuk mengadakan ibadah sektor pelayanan 11 pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berterima kasih kepada keluarga Batara yang sudah bersedia untuk ketempatan pada malam hari ini. Tuhan juga berkati keluarga Batara Tambunan beserta anak-anak dan seisi rumahnya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan ibadah yang pada malam hari ini dari awal pertengahan sampai dengan akhir ke dalam tangan pengasihan Roh Kudus. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mulai ya. Sebentar. Kata sambutan Tante Meti. Iya. Udah. Ibu Meti masih di mute. Iya. Bapak Ibu sekalian, jemaat sektor pelayanan 11 yang dikasihi Tuhan, malam bertemu lagi di ibadah sektor pelayanan 11 pada malam hari ini. Walaupun hanya secara Zoom meeting, tapi kami yakin dan percaya kami dapat bertemu satu dengan yang lain, dan biarlah ibadah pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun ya Bapak. Dan pada malam hari ini kami juga bersyukur pada keluarga Batara Tambunan, istri, anak-anak yang sudah bersedia untuk menerima ibadah pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ampriana Nguru. Kiranya ibadah ini pada malam hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai ibadah, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kami berikan kesempatan kepada tuan rumah yaitu Bapak Batara Tambunan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kami persilakan. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, kita boleh berkumpul kembali di acara kebaktian sektor 11, kebaktian mingguan sektor 11. Mungkin banyak kekurangan kami nggak bisa hadir ya selama ini karena COVID juga, pandemi juga, ya jam pulang kita juga nggak sesuai, makanya nggak pernah ketemu satu sama lain. Jadi sebelumnya kami mohon maaf. Semoga kedepannya kita COVID ini boleh segera diselesaikan dan kita boleh kumpul bersama lagi di kebaktian-kebaktian sektor 11 yang akan datang. Kami berterima kasih juga pada hari ini boleh dipersilahkan sebagai tuan rumah untuk kebaktian sektor 11. Semoga persekutuan kita makin dikuatkan di dalam Tuhan Yesus dan kita boleh
semakin diberkati di dalam Yesus Kristus. Jadi saya itu aja. Cukup. Terima kasih Pak Batara Tambunan. Kata kata-katanya. Sebelum masuk dalam ibadah, mohon apabila nyanyi cukup dari gereja aja. Tolong Dek Louis, tolong di mute ya pada waktu ibadah. Dan pada waktu Mazmur berbalasan hanya saya sama Ibu Pendeta. Ya. Terima kasih. Ungkapan situasi. Tidak ada gagang pada salib. Itu adalah judul buku yang ditulis oleh Kosuke Koyama, seorang teolog Kristen dari Jepang. Kata-kata ini bukan sindiran, tetapi merupakan penegasan penting bahwa salib itu memang harus dipikul. Salib bukanlah ember, tas koper, atau mug yang memiliki gagang yang akan membantu kita untuk dengan mudah menggenggam dan mengangkatnya. Salib menandakan penderitaan yang harus ditempuh oleh para pengikut Kristus, sebagaimana Kristus sudah mengalaminya. Bukan berarti orang Kristen itu cari-cari susah atau pasrah dan mudah menyerah. Tetapi orang Kristen itu menyadari bahwa kebaikan dalam hidup itu akan terwujud kalau orang mau memberikan kasih. Dalam kasih yang tulus dan suci, mesti ada penderitaan dan pengorbanan. Orang Kristen yang mau memikul salib adalah orang Kristen yang taat dan setia kepada Allah, walaupun karena kesetiaan dan kebaikannya itu, ia harus mengalami penderitaan. Umat Tuhan, minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita menghayati penderitaan Kristus menuju ke kematiannya demi pengampunan dosa dunia. Penderitaan diregupnya sampai tuntas. Kematian juga dirangkulnya, supaya melalui kematian dan kebangkitannya, keselamatan yang berasal daripada Tuhan Allah mengalir ke dalam dunia. Mari kita nyanyi Kidung Jemaat nomor 160 ayat 1 dan 2, Sang Anak Domba yang Kudus. Jalan sesara
Umat Tuhan, marilah berdoa. Bapa Maha Kudus, yang kami sembah dan kami muliakan melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Tuhan izinkan kami berada di minggu-minggu sengsara Yesus Kristus, mampukan kami untuk menghayatinya dengan benar, sehingga kami semakin mengasihi Tuhan Yesus. Di dalam kasih kepada Tuhan Yesus inilah kiranya kami siap menjalani kehidupan di dunia ini dengan iman yang teguh, walau mungkin penderitaan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Biarlah kami layak dan pantas berjalan di belakang Yesus sambil memikul salib kami masing-masing dengan setia. Saat ini bersama jemaat Tuhan, kami hendak menghayati persekutuan denganmu melalui nyanyian, doa, dan firman yang kami dengar. Berkati ibadah kami saat ini. Ya Bapa pengasih, dengarlah doa kami. Amin. Ibu-ibu jemaat sektor 11 yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pembacaan Mazmur secara responsoria, yaitu dari Mazmur 51 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-15. Mazmur 51 ayat 9 sampai dengan ayat ke-15 yang mengatakan, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah. Sampai 15, Bu. Waduh, maaf Bu. Demikianlah pembacaan Mazmur. Jemaat yang dikasihi, kita sambut Kidung Jemaat 34 ayat 1 dan 2. Salib Yesus di Kalvari. Salib Yesus di Kalvari, ku serahkan dosaku yang keji, oleh darahnya aku bersih, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus berdiam di dalamku, sungguh ku selamatku ditebus, puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih, puji namanya. Bu Bapak yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami saat ini siap untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Umat yang Yesus kasih, mari berdiri
untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Markus 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-38. Demikian firman Tuhan. Mazmur 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang 3. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat malam, Ibu Bapak, Shalom. Malam, shalom. Shalom. Ya, tema kita adalah, kok gambar saya hilang nih. Tema kita saat ini adalah berpikir seperti Allah. Dikaitkan dengan pandangan Petrus tentang kemesiasan Yesus. Kita mau melihat ya. Secara khusus di dalam ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ayat ini ada di Matius, juga ada di Lukas, yang merupakan Injil yang sejajar. Nah, bedanya kalau di Lukas, itu di dalam kata memikul salibnya ini, itu ditambahkan setiap hari. Jadi kalau Lukas bilang begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya,
memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Itu kalau Lukas. Semakin jelas, memperjelas situasi memikul salib ini. Nah, Bapak Ibu, banyak orang ketika menjadi orang Kristen itu berpikir, oh jadi orang Kristen itu enak. Enaknya apa? Kalau zaman dulu ya, itu kita itu dapat perhatian dari gereja, misalnya kita dapat diakonia, terus kalau sakit kita juga mendapat perawatan. Dulu ketika saya baru masuk Kristen, kebetulan saya masuknya bukan di GPIB, itu hadiah-hadiah yang seperti ini selalu mengikuti. Jadi makanya orang berpikir, oh jadi orang Kristen enak, nggak susah, hidupnya terjamin, fasilitas ada. Tetapi yang mereka lupakan adalah bahwa ternyata mengikut Yesus itu juga kita mengikut dia dalam penderitaannya. Nah ini yang kadang-kala orang nggak siap. Makanya ketika kemudian dalam perjalanan hidup, ketika jadi orang Kristen, lalu bertemu dengan penderitaan, mulai merasa bingung. Bahkan kemudian akhirnya bisa menyangkal Yesus karena nggak siap untuk menerima penderitaan. Nah, Yesus menegaskan hal ini kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikut salibnya, dan mengikut aku. Sekarang kita lihat dulu sekilas latar belakang dari percakapan Yesus tentang hal ini. Ayat 31 sampai 32, ini pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus. Yesus memberitahukan kepada para murid-muridnya bahwa dia akan mengalami penderitaan, dan penderitaan itu yang dihadapinya itu ada di kayu salib. Ingat Ibu Bapak, salib itu kalau zaman dulu itu hukuman yang paling nggak terhormat ya, hukuman yang paling nista, dan ditujukan hanya kepada penjahat-penjahat kelas kakap. Jadi wajar kalau kemudian ketika Yesus memberitahukan bahwa dia akan menderita dan mati di kayu salib, kemudian bangkit, perkataan ini menimbulkan kemarahan ya, kemarahan dari pengikut-pengikutnya termasuk murid-murid Yesus. Yesus mengatakan bahwa dirinya di sini akan menanggung banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Namun akan bangkit pada hari ketiga. Nah, pada ayat ini kita dapat melihat Ibu Bapak bahwa penderitaan yang dihadapi oleh Yesus sebagai Mesias bukanlah penderitaan yang biasa-biasa saja, melainkan suatu penderitaan yang sangat berat yang mempertaruhkan nyawanya, hidupnya. Nah, apa yang Yesus ajarkan itu kontras sekali dengan konsep atau kepercayaan murid-murid tentang Mesias. Bahwa Yesus adalah Mesias atau orang yang dinantikan akan membawa pemulihan bagi kerajaan Israel. Jadi dalam konsep pemikiran orang-orang zamannya, sebutan Yesus sebagai Mesias itu berarti Yesus itu nanti akan menjadi tokoh politik yang akan membebaskan umat Israel dari penjajahan Kaisar Romawi, Kekaisaran Romawi. Nah, makanya wajar kalau kemudian ketika Yesus bilang bahwa anak manusia akan menderita, pertama-tama ditolak, lalu dibunuh, lalu mati, hari ketiga bangkit, itu nggak masuk dalam konsep umat orang-orang pengikut-pengikut Yesus termasuk rasul-rasul ini. Sehingga wajar kalau kemudian Petrus memiliki reaksi yang sangat berlebihan ya. Kenapa? Karena ketika Yesus kan pernah tanya sebelum ini sama Petrus, Petrus menurut kamu siapakah aku? Petrus bilang, engkau adalah Mesias, anak Allah. Itu perkataan Petrus dengan tegas. Tapi konsep yang ada dalam pikiran Petrus sebagai anak Allah dengan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus, Yesus pasti bisa melepaskan orang Yahudi dari penjajahan Kaisar Romawi. Nah, kita mau melihat sekarang reaksi dari Petrus ini. Petrus menarik Yesus ke samping, lalu menegur Yesus agar tidak melanjutkan perkataannya kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat ini, Petrus bisa juga jadi iblis ya, yang melarang Yesus untuk melakukan rancangan keselamatan Allah Bapa ke dalam dunia. Tetapi Yesus tidak terpengaruh tentang hal ini. Kan kita melihat apa reaksi Yesus. Ini kalau di Matius ya, dikatakan, nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebutan untuk Petrus. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Teguran Yesus untuk Petrus.
Yesus marah di sini Ibu Bapak, karena Yesus melihat Petrus ini menghalangi Yesus untuk melakukan misinya. Artinya, walaupun Petrus telah berjalan beberapa waktu lamanya sebagai muridnya, mendengar ajarannya, menyaksikan karya Yesus dalam mendekati orang-orang berdosa, memberi pengampunan untuk mereka, ternyata Petrus masih belum bisa memahami siapa Yesus sebenarnya. Sehingga sebutan penyala iblis ini mau menyadarkan Petrus bahwa Petrus harusnya mengerti siapa Yesus sebenarnya, karena dia selama ini dekat dengan Yesus sebagai seorang murid. Di sini Petrus berusaha mengarahkan Yesus untuk bertindak seperti konsep berpikirnya, sementara Yesus bertindak sesuai dengan konsep Allah. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita juga kayak gitu toh. Kita seringkali mengarahkan Allah untuk mengikuti apa mau kita, ya kan? Tuhan, kalau bisa saya begini. Tuhan, kalau bisa saya begitu, dan sebagainya, ya kan? Bahkan kadang-kadang ketika jawaban doa kita nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita marah sama Tuhan, kita ngambek sama Tuhan. Nah, ini mirip-mirip dengan Petrus, toh? Bagaimana Petrus berusaha membelokkan Yesus dari rancangan keselamatan Allah Bapa yang harus dilakukannya untuk mengikuti konsep berpikir, menjadikan Yesus tokoh politik untuk membebaskan Israel dari penjajahan kekaisaran Romawi. Padahal Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus bukan seperti itu, tetapi Yesus membebaskan umat manusia dunia ini dari perbudakan dosa. Sekarang kita mau melihat syarat utama untuk mengikuti Yesus. Apa saja itu? Dikatakan, yang pertama adalah menyangkal diri. Perhatikan ini Lukas ya, saya sengaja mengutip karena saya suka sekali dengan Lukas ini. Karena Lukas ini penekanannya kepada orang-orang berdosa, orang-orang kecil, orang-orang yang terbuang di masyarakat. Lukas bilang begini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Nah ini catatannya. Dan mengikut aku. Ibu Bapak, menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal itu berarti ada proses penolakan atau peniadaan. Menyangkal diri berarti menolak diri, menolak segala keinginan diri. Kedagingan kita, masa lalu kita yang kelam, yang biasanya kita lakukan, lalu sekarang menjadikan kehendak Allah yang terutama harus dilakukan. Itu menyangkal diri. Jadi kita nggak mau lagi melakukan apa yang pernah kita lakukan, tapi sekarang kita belajar mengendalikan hidup kita di bawah keinginan Tuhan. Kita meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Jadi kehendak Allah yang kita utamakan. Dan tentunya ini menyakitkan, tetapi itulah yang harus kita lakukan, syarat utama untuk mengikut Yesus. Lalu yang ketiga, sama seperti teladan Yesus yang mengosongkan dirinya dan mengambil seorang hamba. Ya kan, Yesus itu, Allah itu adalah yang maha kuasa. Tapi Allah itu mau mengosongkan dirinya, datang dalam bentuk manusia, mengambil rupa seorang hamba untuk apa? Untuk mengerjakan keselamatan atas dunia. Nah, ini yang dilakukan Allah dalam rangka memulihkan hubungan manusia dengan Allah Bapa. Nah, seorang murid Yesus harus menyadari ketika statusnya berubah menjadi anak Allah, berarti hidupnya bukan miliknya pribadi, melainkan milik Allah. Hidupnya bukan tentang dirinya lagi, melainkan tentang Kristus. Nah ini Ibu Bapak, jadi kalau Ibu Bapak bilang, oh saya sudah menyangkal diri, berarti yang kita utamakan sekarang adalah kehendak Allah, toh? Nah kehendak Allah itu apa? Kita harus menjadi anaknya yang kudus, hidup kita itu benar-benar menunjukkan buah pertobatan. Nggak suka lagi kehidupan, nggak suka nengok lagi kehidupan kita di masa lalu, ya toh? Misalnya nih, dulu sebelum kita jadi orang Kristen, atau dulu sebelum kita katakan Tuhan ampuni saya, ya kan, kita suka berjudi, ya kan, sekarang nggak lagi. Bapak Ibu, judi itu zaman sekarang lebih parah lagi loh. Ada judi online, saya punya jemaat bukan di sini, gara-gara judi online, perusahaannya dia gadekan, hancur. Akhirnya dia tidak punya apa-apa. Rumah tangganya pun akhirnya menjadi hancur karena judi online ini. Jadi hati-hati bapak-bapak, ibu-ibu,
Jangan tergoda untuk judi online. Kan suka-suka tuh ada undangan di HP kita toh. Nah, jangan tergiur dan jangan pernah coba-coba. Atau bisa juga pinjol. Pinjol ini pinjaman online. Bapak Ibu hati-hati. Ya kan Alkitab bilang begini. Sedapat-dapatnya bila hal itu tergantung padamu, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Artinya, berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu harus kita kelola dengan baik. Jangan tergoda untuk ikut-ikutan. Ya kan? Tapi mari kita belajar untuk boleh bersyukur atas berkat Tuhan itu. Jadi jangan coba-coba untuk pinjol Ibu Bapak. Karena sekali Bapak Ibu memakai pinjaman online, Bapak Ibu itu udah kayak rentenir banget. Bunganya sangat tinggi, kalau nggak salah itu 20%-an. Jadi kalau Bapak Ibu bayangin ya, Bapak Ibu pinjam cuma 1 juta misalnya. Bapak Ibu itu ketika menerima sudah dipotong 20%-nya. Jadi Bapak Ibu menerima sekitar 800. Tapi tiap bulan Bapak Ibu harus membayar bunganya itu yang 20% itu bersama cicilannya. Nah kalau terlambat 1 hari itu ada bunganya lagi. Dan saya melihat Bapak Ibu banyak. Mohon maaf, ada juga jemaat kita, ada juga orang-orang di luar sana yang saya kenal itu. Ketika dia terlibat dalam pinjaman online, Ibu Bapak hidupnya sengsara karena dia tidak mampu untuk membayar. Jadi jangan terbiasa seperti ini. Kalau kita tahu bahwa kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, percayalah, kita diberkati oleh Tuhan. Belajar mengelola berkat Tuhan yang ada pada kita dengan penuh tanggung jawab, gak usah tergoda untuk ikut-ikutan dengan zaman. Kalau orang misalnya punya iPhone yang paling bagus misalnya, yang S13, Bapak Ibu nggak usah tergoda lah, apalagi emak-emak ya. Kan kalau emak-emak itu HP-nya hanya cukup untuk selfie-selfie toh, tidak usah beli HP yang mahal-mahal. Cukup kameranya bagus, cukup bisa berkomunikasi, sudah. Jadi nggak usah ikut-ikutan. Nah, dengan membiasakan diri untuk mengendalikan hidup kita, kita diingatkan bahwa kita adalah anak Kristus. Syukuri apa yang menjadi berkat Tuhan. Hidup kita bukan milik kita sendiri, sekarang milik Allah. Mari kita belajar mengutamakan Allah dalam hidup kita. Nah, yang kedua, Ibu Bapak, syarat yang kedua adalah memikul salib, take up his cross. Nah, salib itu memang bagi dunia adalah lambang kebodohan. Tetapi salib itu bagi orang yang percaya adalah hikmat yang tertinggi bagi kita yang diselamatkan. Kata memikul, Ibu Bapak, mempunyai makna lebih dalam daripada kata membawa. Memikul itu identik dengan beban yang sangat berat yang harus dibawa, ditaruh di atas pundak. Tadi dalam ungkapan situasi dikatakan, seorang teolog dari Jepang bernama Kosuke Koyama pernah membuat buku yang berjudul Tidak Ada Gagang Pada Salib. Di sini dia mau menjelaskan salib itu bukan ember, bukan koper, ya kan? Jadi kalau embel atau koper itu karena ada gagangnya, kalau kita bawa kan enaknya ditenteng begini. Tetapi kata Kosuke Koyama, salib itu adalah sesuatu yang harus kita letakkan di pundak kita. Ketika kita memikul salib itu, kita akan merasakan beban dari salib itu. Dan ingat, masing-masing orang itu punya salibnya yang berbeda. Tetapi yang pasti tidak ada yang melebihi kekuatan kita. Lalu seorang teolog Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer mengatakan gini, when Christ called a man, he bids him to come and die. Di sini Dietrich Bonhoeffer juga mau menyatakan bahwa ketika kita mengikuti Yesus, berarti kita juga berjalan di dalam jalan penderitaan yang dilalui oleh Yesus. Maka tidak heran banyak sekali rasul-rasul dan murid-murid pada awal kekristenan yang mengalami penderitaan sampai mati martir. Di sini penderitaan itu bukan dicari-cari, melainkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Nah, kalau zaman sekarang ini mungkin kita bisa lihat itu dalam situasi Ukraina ya Ibu Bapak ya. Orang Kristen di Ukraina. Mungkin kita bertanya, kasihan ya, kok bisa ya Bapak Ibu? Ini masanya bagi mereka untuk memikul salib Tuhan itu, salib Kristus itu. Mungkin kita kalau kita mau flashback ke belakang,
Mungkin Bapak Ibu kita dulu pada zaman dulu juga kita mengalami itu kan. Ingat pada zaman DITI, ya kan bagaimana banyak orang-orang Kristen yang terbunuh ketika dia harus memilih apakah setia kepada Kristus atau menyangkal Kristus. Kalau setia kepada Kristus dan menyangkal Kristus, maka dia akan dibunuh. Tapi kalau mereka memilih menyangkal Kristus, mereka akan selamat. Itu dialami oleh orang-orang Kristen di Indonesia pada zaman dulu ketika kekristenan masuk. Dan mungkin Bapak Ibu masih boleh melihat di beberapa daerah, mau beribadah aja di gereja nggak boleh, ya kan? Kemudian mendirikan bangunan gereja juga bermasalah. Ingat sekarang ini GPIB Oberbanten juga mengalami itu. IMB untuk mendirikan gedung gereja sudah keluar dari wali kota, tetapi digugat. Nah, ini bukankah ini juga termasuk dalam penderitaan karena iman percaya kepada Kristus. Tapi inilah yang harus dilalui oleh orang Kristen. Nggak boleh mengeluh, nggak boleh bersungut-sungut. Tetapi tetap berdoa. Nah, berani menjadi Kristen berarti siap untuk mati bersama Kristus dan hidup bagi Allah. Sekarang mari kita hilangkan keakuan dan mulailah bergerak aktif untuk memikul salib kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu mungkin untuk ini ada sebuah kesaksian ya. Saya pernah punya teman pendeta. Ketika dia vikaris Ibu Bapak, dia bisa menobatkan begitu banyak orang non-Kristen dalam pertobatan massal. Sehingga di suatu ketika selesai dia melakukan pembaptisan ini, menyerahkan kepada gereja dan diadakan pembaptisan, Bapak Ibu apa yang dialami oleh teman saya ketika dia sedang menikmati alun-alun di kota di tempat dia vikaris, dia ditabrak Ibu Bapak. Sengaja ditabrak. Sehingga dia punya badan dari pinggang sampai ke bawah ini kakinya lumpuh. Akibat tabrakan itu dia dilindas kakinya. Orang berpikir dia mati. Tapi ternyata dia tidak mati, dia hidup, tapi kakinya lumpuh. Lalu apakah dia berhenti kemudian menjadi pendeta? Tidak. Dia tetap meneruskan vikariatnya, kemudian dia diteguhkan jadi pendeta, dan walaupun mungkin dia kakinya cacat, dia bisa memakai tongkat ketika dia berkhotbah, dia memakai kursi roda dalam menjalani hidup sehari-hari, kemudian dia juga diberikan Tuhan seorang istri yang sangat menopangnya, cantik dan sangat menopangnya, kemudian ketika dia diberikan berkat, dia membeli mobil, dan mobil itu dimodifikasi, walaupun tanpa kaki, pakai tangan, tapi dia bisa mengendarai kendaraan itu dan mengantar jemput istrinya. Sekarang beliau sudah meninggal. Tetapi ini loh penderitaan karena menjadi orang Kristen. Barangkali Bapak Ibu punya pergumulan yang berbeda, tetapi artinya firman Tuhan ini mengingatkan kita, kalau kita mau mengikut Yesus, syaratnya kita harus memikul salib kita masing-masing setiap hari dan berjalan mengikut Yesus. Nah, yang ketiga, syarat yang ketiga. Mengikut aku. Follow me. Artinya sambil memikul salib kita, ya kan, kayak ini, kita berjalan di belakang Yesus. Mengikut di sini adalah suatu bentuk aktif dari penyerahan diri terhadap pribadi yang kita ikuti. Mengikut Yesus berarti menyerahkan hidup kita di dalam Dia dan mempertaruhkan semuanya kepadanya. Mengikut Yesus berarti mempunyai keyakinan bahwa Ia yang menjaga hidup kita hingga harinya kelak. Kita hidup bersama-sama dengan Dia dan menatap mukanya. Mungkin Bapak Ibu ingat Kidung Jemaat yang menyanyikan, bila muka dengan muka aku pandang penebus. Bapak Ibu, lagu ini diciptakan oleh seorang Fanny Crosby kalau tidak salah. Fanny Crosby ini dia seorang yang buta ya Bapak Ibu. Kemudian ketika dia dalam kebutaannya ada orang bilang begini, seandainya kamu tidak buta, mungkin kamu bisa berkarya lebih hebat lagi ya. Buta aja bisa menciptakan lagu, apalagi nggak buta. Tapi apa kata Fanny? Fanny bilang begini, Fanny Crosby,
seandainya aku boleh memilih, maka aku akan tetap memilih buta. Kenapa? Supaya kelak ketika aku sampai di sorga, maka muka pertama yang kupandang adalah Tuhanku. Nah, Bapak Ibu, Fanny Crosby ini begitu menghayati ya kehidupan imannya, penyerahan dirinya yang total ketika mengikuti Yesus, sehingga dia bersyukur walaupun ia dilahirkan buta, tetapi ia boleh berkarya untuk menyatakan imannya dengan membuat banyak lagu yang kemudian ada di dalam kidung jemaat yang akhirnya menguatkan banyak orang Kristen di seluruh dunia ini. Ini arti kata mengikut, berarti menyerahkan hidupnya total kepada Yesus dengan apapun yang dialami. Bapak Ibu Saudaraku, sekarang kita melihat ayat 35 sampai 38. Ketika kita mengikut Yesus, apa sih upahnya? Ya kan, upahnya bukan materi. Tapi kita melihat di sini, ada dua tipe manusia. Tipe yang pertama, orang yang takut menderita demi Yesus. Tipe yang kedua, berani menderita bahkan mempertaruhkan nyawanya demi Yesus. Ini dua tipe manusia. Menyelamatkan nyawa, ya kan? Karena takut menderita demi Yesus, itu berarti mencari aman. Nggak mau menghadapi risiko demi Yesus. Tidak mau berkorban bagi Yesus. Jelas ini merupakan orang yang tidak cinta kepada Yesus. Baru digertak sedikit, sudah sangkal Yesus. Hati-hati loh, ketika kita menyangkal Yesus, setelah kita mengetahui kebenaran bahwa keselamatan itu hanya ada dalam Yesus, maka firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi korban penghapus dosa. Yang ada adalah kematian kekal. Ibrani 10 ayat 25. Lalu, ketika orang menyangkal Yesus, apa yang Yesus katakan? Ketika engkau menyangkal aku di depan anak manusia, maka anak manusia pun akan menyangkal engkau di depan malaikat-malaikat Allah di surga. Jadi hati-hati. Kehilangan nyawa ini sebagai wujud cinta kasih Kristus justru merupakan bagian dari jalan untuk memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang diberikan Tuhan adalah sesuatu yang berharga untuk kita hargai dan syukuri. Namun bagaimanapun juga hidup dunia ini ada batasnya, sehingga dalam ucapan Yesus selanjutnya ditegaskan, apa gunanya seseorang peroleh seluruh dunia tapi ia kehilangan nyawanya? Maka esensi kehidupan tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi jauh lebih dari itu adalah bertahan untuk tetap hidup bersama Dia yang memberikan kehidupan, yaitu Yesus. Jika sekedar menyelamatkan nyawa, maka kita sedang mengejar hidup yang akan segera binasa. Kita sedang mencari dan menikmati kebahagiaan yang palsu, yang dengan sekejap akan lenyap. Bapak Ibu, mungkin saya pernah memberikan kesaksian ya ini ketika tahun 91 di daerah Sulawesi Selatan diadakan sweeping KTP ya untuk orang-orang Kristen. Saya punya teman pendeta, dia harus melayani ibadah rumah tangga dari pastori menuju gerejanya itu dengan naik angkot. Kalau di sana namanya PT-PT. Nah, semua PT-PT lewat itu diperiksa. Yang KTP-nya Kristen ya tentunya suruh turun dan pokoknya lah terjadilah apa yang harus mereka terima. Nah, teman pendeta ini dia di dalam PT-PT itu berdoa, Tuhan, saya mau pelayanan. Kiranya Engkau menyertai saya walaupun di depan sana itu ada sweeping KTP. Bapak Ibu, apa yang terjadi? PT-PT yang beliau naiki itu tidak disuruh berhenti, Bapak, terus lewat. Sehingga teman saya ini akhirnya sampai di gereja dan mengerjakan tugasnya untuk melayani ibadah rumah tangga. Ini satu kesaksian. Kesaksian berikut, ketika ada seorang presbiter, dia harus ke bandara, melewati jalan di mana sweeping KTP itu gencar ya. Dia juga gemeter, Ibu Bapak. Dia bawa mobil sendiri, dia gemeter, dia bilang keringat saya mengalir dengan deras, Bu Pendeta. Mungkin udah kayak kencing di celana. Jadi ketika sampai di tempat sweeping itu, pintu jendela digedor. Saya sih berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya. Di pintu jendelanya digedor. Kemudian dia buka jendelanya. Ditanya, Pak KTP? Lalu beliau bilang, saya Kristen. Kenapa kalau saya Kristen? Begitu ngomong begitu si mahasiswa yang mengetuk
pintunya, langsung terkejut, langsung diam, langsung, oh silakan jalan Pak kalau begitu. Jadi ternyata dia tidak disuruh turun dan tidak usah menyerahkan KTP-nya dengan ucapan. Ketika dia langsung berjalan lagi, dia berkata, Tuhan terima kasih. Padahal dia sudah ketakutan setengah mati. Nah Bapak Ibu, ini sebuah cerita. Bagaimana ketika kita berani menyatakan iman kita, bukan tidak mungkin Allah juga akan bekerja dan menolong kita, karena itu janjinya. Tapi bila sudah tiba waktunya, pasti juga kita akan bisa menunjukkan cinta kita kepada Tuhan di dalam penderitaan yang memang harus kita alami. Nah, bagi orang yang malu dan menyangkal Yesus, maka Yesus pun tidak akan mengakui mereka. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berserang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi ini mau mengatakan Bapak Ibu jangan pernah menyangkal Yesus. Untuk apapun yang Bapak Ibu alami, apakah penderitaan di kantor, di tengah masyarakat, atau apapun. Tapi yang pasti akui Yesus dalam laku kita, maka dia juga akan mengakui kita di depan malaikat-malaikat Allah di surga. Sekarang kita mau melihat apa makna firman Tuhan ini bagi kita. Yang pertama, mengikut Yesus berarti Bapak, Ibu, dan saya siap berjalan bersama dia via dolorosa. Jadi kalau dikatakan Bapak Ibu siap jadi orang Kristen, pasti Bapak Ibu bilang siap. Sekarang pertanyaan berikut, siap nggak berjalan bersama dia via dolorosa? Jalan salib. Misalnya kita kerja di kantor, pangkat kita nggak naik-naik. Bisa toh? Kemudian ketika kita berelasi dengan sesama, mungkin kita mengalami pengucilan. Mungkin juga banyak hambatan-hambatan yang kita terima dalam hidup ini karena iman percaya kepada Kristus. Tapi ingat, berjalanlah bersama dia via dolorosa, sambil memikul salib kita masing-masing. Nah, komitmen kita adalah Kidung Jemaat 375. Tahu kan lagu ini? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kita sering nyanyi lagu ini kan? Tapi saya tidak tahu penghayatannya bagaimana. Tapi lagu ini mau mengingatkan kita punya komitmen loh ini. Ikut Yesus, walau susah, menderita dalam dunia, tapi saya tetap setia ikut Yesus sampai selama-lamanya. Yang kedua, firman Tuhan mau mengingatkan Bapak, Ibu, dan saya, siap menyangkal diri kita, siap memikul salib kita masing-masing, dan mengikut Dia. Sangkal diri, jangan lupa ini pertobatan ya, karena kita di minggu-minggu Prapaskah ya. Sangkal diri ini berarti kita bertobat dari hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Lalu kita berjalan mengikuti Dia, di belakangnya dengan penuh kesetiaan sambil memikul salib kita masing-masing. Tidak mudah memang, tapi bukan berarti tidak bisa. Jika Allah di pihak kita, maka Dialah yang akan memampukan kita untuk mengikutnya. Janjinya jelas dalam Keluaran 3 ayat 12, bukankah aku akan menyertai engkau? Ini janji Tuhan. Karena itu siaplah berjalan terus di belakang Tuhan Yesus. Yang terakhir, tidak akan menggadaikan imannya demi kepentingan sendiri, akan tetapi ia akan memperjuangkan iman percayanya dan siap berkorban demi Kristus yang diimaninya sebagai juru selamat. Bapak Ibu, menggadaikan iman, hati-hati. Biasanya di tengah masyarakat kita bisa terpancing untuk melakukan ini. Ingat, siapa yang menyelamatkan nyawanya akan kehilangan.
Tetapi siapa yang mau berjalan terus bersama Tuhan, ia menyelamatkan hidupnya. Ini yang harus kita lakukan. Karena siapa setia sampai mati, maka mahkota kehidupan itu akan menjadi berkat bagi dirinya. Ingat, hidup ini ibarat pertandingan iman. Terus lakukan pertandingan iman itu dengan teguh sampai kita menyelesaikannya masing-masing. Sehingga mahkota kemenangan itu menjadi milik kita. Amin. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Pokok-pokok doa sudah ada di tangan saya. Barangkali ada yang mau doakan secara khusus dari Bapak Ibu? Tidak ada? Cukup di tangan saya saja? Mari kita satu hati menaikkan doa. Kita berdoa. Kami mau ikut Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Kami tahu ketika kami masih ada dalam dunia, maka penderitaan itu akan menjadi bagian hidup kami. Mampukan kami untuk tetap setia mengikut Yesus sambil memikul salib kami masing-masing. Supaya kesetiaan kami boleh memberi upah yang baik di masa yang akan datang, yaitu kerajaan surga menjadi bagian hidup kami. Kalau saat ini karena Yesus, karena iman percaya kepada Yesus, kami mengalami tantangan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia kerja, di tengah-tengah tempat di mana kami berstudi, lingkungan. Kami mohon padamu Tuhan, kuatkan kami. Topang dan mampukan kami untuk boleh menghadapi semua itu. Dengan mata yang terus memandang Kristus, sehingga kami berkemenangan. Malam hari ini kami berdoa bagi sektor pelayanan 11. Bersyukur karena kami boleh ada dalam persekutuan yang beribadah kepadamu. Engkau berkati presbiter sektor pelayanan 11. Tuhan topang, kuatkan dan mampukan untuk terus boleh melakukan tugas tanggung jawab pelayanan dengan penuh kesetiaan di masa-masa pandemi ini juga. Tuhan tolong tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga para pelayan ini tetap sehat untuk dapat melakukan kerja layan mereka. Berkati keluarga untuk terus menopang setiap pelayanan yang dipersembahkan kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga di sektor pelayanan 11, berkati pekerjaan, usaha, berkati rumah tangga, berkati anak-anak dalam studi, dalam pekerjaan, bahkan dalam harapan untuk mereka boleh memperoleh teman hidup yang takut akan Kristus. Tuhan, semua pengharapan ini kami serahkan padamu. Biarlah dengan doa yang dinaikkan kepadamu, Engkau menjawab. Seturut dengan kasih setiamu kepada mereka, dan mereka boleh bersyukur menerima rahmat Tuhan. Dengan hidup menjadi anak-anak Tuhan yang berpaut dengan sungguh kepadamu. Kami berdoa bagi warga lansia yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami berdoa bagi Bapak Jeski Konyonghian, anak Jason Konyonghian, Ibu Leliwati Ludang, Penatua Argentin Mamuko, Opung Altar Sihayan, Opa Alex Tua Patinaya,
Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam kelemahan tubuh yang ada. Tuhan, jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, Tuhan berkati. Boleh menopang kesehatan mereka. Bahkan cinta kasih keluarga boleh membantu proses kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan saat ini untuk mereka. Kami berdoa bagi Oma Ludang, Oma Eli Mambo, Oma Dice Sekeon, Opa Rompas, Opa Mantiri, Opa Umirwalu, Opa Alex Tua Patinaya, Oma Agnes Sampo, Oma Tin Jarnusi. Tuhan berkati Opa-oma kekasih ini dalam masa tua, berikan kesukacitaan, berikan kesehatan yang baik, kebahagiaan dengan keluarga dan orang-orang yang mengasihi mereka. Kami juga menyerahkan Saudari Hermin, anak terkasih Isabella Ludang untuk tes sekolah kedinasan di Universitas Pelita Harapan. Kami serahkan semuanya padamu Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan indah. Dan biarlah itu yang boleh menjadi berkat untuk mereka. Hermin terus Tuhan boleh berikan kesembuhan. Kami juga berdoa pada saat ini bersama-sama dengan keluarga Batara Tambunan Sitorus yang boleh membuka pintu rumah mereka, pintu hati mereka, menyambut kedatangan Tuhan melalui persekutuan orang percaya. Engkau berkati Bapak Batara selaku suami kepala keluarga. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berikan roh rasa takut akan Tuhan, sehingga beliau terus menjadi pribadi yang boleh menjadi teladan iman di tengah-tengah keluarga, sehingga diberkatilah anak-anak karena memiliki seorang ayah, seorang suami bagi istri yang takut akan Tuhan. Istri terkasih, Tuhan juga berkati. Di dalam mendampingi suami, merawat anak-anak, Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik. Biarlah dengan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, beliau juga boleh berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Rumah tangga mereka diberkati, mereka selalu menjadi pasangan suami istri yang mencari Tuhan, sehingga anak-anak diberkati. Kami berdoa bagi anak-anak mereka, Rafael, Caroline, Michael, berkati mereka dalam tumbuh kembang mereka, baik secara fisik, mental, iman, intelektualitas, watak, dan sifat Engkau berperan di dalamnya. Kalau sekarang mereka sedang batuk, tolong Tuhan jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati juga orang tua dari Bapak Ibu Batara Tambunan. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, berkati mereka dalam masa tua ini, sehingga mereka boleh melewati masa tua ini dengan bahagia bersama-sama dengan anak-anak, cucu-cucu, dan menantu. Kami juga menyerahkan adik dari keluarga, yaitu Margareta Roma Uli dan Teresa Olivia. Tuhan memberkati adik-adik terkasih ini, Tuhan persiapkan bagi mereka teman hidup yang takut akan Kristus, perjumpakan tepat pada waktunya. Kami serahkan adik-adik dari keluarga ini padamu, Bapak. Terima kasih Bapak di sorga, semua kami yang boleh beribadah kepadamu pada saat ini, Engkau memberkati kami pribadi lepas pribadi, berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, berkati anak-anak kami, sehingga kami terus boleh menjadi keluarga yang terus boleh mengucap syukur, kemudian kami boleh menjadi keluarga yang bersaksikan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga Engkau dipuji, dipermuliakan, dan banyak jiwa-jiwa terpanggil melalui kehadiran kami sebagai keluarga yang mencari Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan pada malam hari ini Engkau berkati ya Bapak, liturgos maupun host dari ini Tuhan juga memberkati. Inilah kami yang berdoa padamu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Bila kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sampai selama
Bu Meti masih di mute. Sorry. Terima kasih Bu Pendeta. Kita masuk dalam pengucapan syukur. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Terdapat dalam Ulangan 16 bait ayat 16b sampai 17. Mari nyatakan syukur kepada Allah dengan mempersembahkan segala yang baik, sebab Dia telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kita. Ia kepada Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Tuhan yang baik, kami bersyukur sebab hari ini Engkau telah berkenan memampukan kami untuk memberikan persembahan ini dibandingkan dengan segala berkat yang sudah dan telah Engkau berikan. Terimalah serta kuduskanlah untuk pekerjaan yang memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat yang dikasihi Allah, mengasihi Tuhan harus terwujud lewat kesediaan diri untuk mengikutinya berjalan via dolorosa. Mungkin terkadang kita letih dan tidak berdaya, namun kekuatan kita bersumber daripadanya. Oleh karena itu, pikul salibmu tanpa ragu dan berjalanlah terus di belakangnya.
niscaya kita akan dimampukan menyelesaikan pertandingan iman kita masing-masing di dunia dengan penuh sukacita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Umat yang Kristus kasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, menyertai keluarga Bapak Tambunan, menyertai kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, shalom. Shalom. Halo. Untuk Ana untuk pelayanannya. Bapak Ya, Ibu kita foto sekalian. dulu. Iya. Oh, Kita foto berdoa dulu sebelum apa tutup foto dalam dulu? doa. Foto dulu. Boleh dibuka semua video. Oh ya. Udah Bung Stefan di mana ini? Di rumah atau di mana? baru sampai di rumah. Jadi mau moto ini, yang moto Bung Stefan apa saya? Iya, moto nanti dari Luis. Oh, Luis. Iya. Oke, Luis. Tolong Ayo, foto dulu kakak-kakaknya ya. boleh Dince, dibuka. Dince mana? Lani mana? Dince. Yang Jessica. masih belum buka kameranya tolong buka. Sudah semua Kakak Luis? Iya. Oke, hitungan ketiga ya. Semuanya 1, 2, 3, cheese. Ya, sekali lagi. Oke, sekali lagi yang mau berpose dengan gaya tangannya atau mau dipakai emoji silakan. Hitungan ketiga. 1, 2, cheese. Sudah. Oke, terima kasih. Silakan doa penutup dulu Ibu Meti. Ya. Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, sesudah doa penutup ada pengumuman dari panitia Pasca Gereja kita Jatipon. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Alin sebagai bendahara. Sekarang kita berdoa dulu. Bu Tia, Alin. Alin betul ya? Alin apa Alin? Alin. Taulah. Alin. Dengan Alin ya. Ya. Alin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa Engkau sungguh baik ya Bapa, sehingga ibadah sektor pelayanan 11 pada malam hari ini sudah berjalan dari awal, pertengahan, sampai akhir dengan baik tanpa kurang suatu apapun ya Bapa. Dan pada kesempatan ini kami berdoa untuk Pendeta Ampriana Nguru yang telah membawa berita sukacita untuk kami menjelang Prapaskah ini ya Bapa. Biarlah kami semua dapat mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup dan kehidupan kami untuk persiapan Paskah nanti ya Bapa.
Terima kasih ya Bapa. Ampunilah segala dosa dan salah kami. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Meti. Terima kasih pelayanannya. Bu Ana, terima kasih Bu Ana. Tempat kita. Pengumuman dulu, jangan Bu Ana. pinjam dulu. Boleh ya. Pengumuman Ibu Bapak. Silakan. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Ibu Bapak sekalian, terima kasih buat kesempatan. Saat ini saya mewakili Panitia Paskah Gereja ingin menyampaikan bahwa sesuai dengan beberapa waktu yang lalu sudah terbentuk susunan panitia dan sudah dikeluarkan SK dari gereja, dan kemudian kami akan menyampaikan ada beberapa rangkaian acara Paskah yang akan diselenggarakan di gereja, yaitu kunjungan kasih, ibadah Paskah nanti yang jatuh pada tanggal 17 April dan akan dilaksanakan pukul 5 pagi. Kemudian dirangkaikan dengan konser Paskah yang akan dilaksanakan secara live streaming pada malam hari tanggal 17 April 2022. Nah, kemudian kami dari panitia ini ada sesuai dengan yang Bapak Ibu lihat di warta tadi, ada menyelenggarakan sumbangan kasih. Sumbangan kasih ini berbentuk pembelian kupon. Per lembarnya 10.000. Nah, mungkin Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, ini hasil penjualan kupon ini bagaimana sih? Apakah dipakai panitia apa bagaimana? Nah, untuk hasil penjualan kupon tersebut itu 100% kita masukkan ke kas gereja sebagai penunjang pelayanan gereja. Jadi hasil penjualan kupon nanti akan diberikan, dimasukkan ke kas gereja. Itu penyampaian kami dari panitia. Mohon jemaat sektor 11 untuk mendukung akan kegiatan ini. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam. Selamat malam Bu Ali. Terima kasih Alin. Iya. Ganti nama dan Cynthia Aling. Terima kasih Ibu Pendeta. Sama-sama. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanannya Bu Ana. Terima kasih semua jemaat sektor 11 yang sudah hadir ya. Hari Rabu lagi ya, hari Rabu Hari depan Rabu lagi. ya, ketemu lagi kita di ruang Zoom. Selamat, makasih buat Batara. Terima kasih banyak. Keluarga kasih. Batara, terima kasih untuk kesediaannya bersama keluarga. Trionya. Sehat selalu. Super. Stephen besok. Ya, Besok. kenapa besok? Ada yang ulang tahun besok. Besok ini. Stephen ulang tahun loh. Besok bukan. Mantap. Ditunggu semuanya. Stephen. Selamat ulang tahun. tahun Stephen, Lea yang Toto Fore. Traktir dari Stephen. Belum pernah ditraktir Stephen gitu. Kita tunggu saja Jo undangannya. Iya. Iya Bu Ana ya. Lea juga katanya, Lea juga belum pernah Lea juga ditraktir Stephen. Telepon langsung bak kipas-kipas. Iya. Kira ya. Siap-siap Jo. Stephen berkipas, istrinya yang ketawa-ketawa. Stephen mau berangkat. Richard, Stephen mau berangkat kan? mana Richard ini? Mau kemana dia? Hadir Ibu Korsek, hadir. Richard, sobat cukur dia. Sudah. Iya. 50% dicukurnya, masih sisa itu. Besok 100%, pas lahir 100% bersih. Enggak, jangan dicukur kan mau jadi Tuhan Yesus nanti.
Kan mau bikin drama Paskah. Lucu-lucu kok ini Bu Ana tuh. Becak mau Sama jalan nama dengan kuda. Rosa nanti.